adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semua bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, silakan anak-anak berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Bu. Sudah siap? Sudah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berpegang teguhmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan duduk dulu ya. Kita akan melakukan ice breaking supaya kalian lebih semangat belajarnya. Bisa kita mulai? Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Hihi, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Boleh, silakan. Boleh duduk kembali. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video interaktif, siswa dapat menganalisis proses fotosintesis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami pentingnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dengan menunjukkan sikap ingin tahu, teliti, dan bekerja sama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada yang masih ingat apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ada batang. Ya, lalu akar, daun, dan ya betul ya. Nah, di sini Ibu ada 2 buah gambar tanaman. Dan di sini Ibu membawa 2 buah tanaman. Apa perbedaan dari kedua tanaman ini, anak-anak? Yang satu layu, yang satu Subur. subur. Ya betul, yang satu ini layu, yang satunya ini subur. Nah, kira-kira warnanya sama apa enggak? Sama. Beda. Beda ya. Nah, yang layu ini agak coklat kekuningan ya. Nah, yang satu ini masih warna hijau. Berarti kondisinya yang ini tidak sehat, yang ini sehat. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu? Bagaimana perawatan terhadap tumbuhan ini? Kok bisa kering dan yang satu ini masih sehat? Bagaimana cara perawatannya? Sinar matahari, Bu, ya, Bu. Ya betul. Berarti jarang disiram bisa. Ya. Nah, jadi yang sehat ini sering disiram dan juga sering mendapatkan sinar matahari. Lalu yang lain ini jarang ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada percakapan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan percakapan ini? 2 anak boleh. Silakan. Siapa yang dulu, Bu? Yang ini dulu, yang sebelah kanan. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, jadi dari percakapan tersebut, Ibu mau bertanya, kira-kira apa yang anak-anak lakukan ketika anak-anak merasa lapar? Makan. Makan. Nah, makan itu kalian bisa masak sendiri kan? Siapa yang bisa masak sendiri? Aku dimasakin, Ibu. Berarti masih belajar masak ya? Iya. Nah, bisa juga kalian pergi ke warung untuk membeli makanan. Nah, kalau hewan kan juga bisa bergerak mencari tumbuhan yang bisa dimakan.
makan. Lalu kalau tumbuhan kan juga makhluk hidup. Apakah tumbuhan itu perlu makan? Perlu. Nah, bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan, anak-anak? Tumbuhan kan tidak bisa bergerak ke sana ke sini, tidak mempunyai mulut. Bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan? Kita yang ngasih. Iya, dikasih apa? Air. Iya, berarti dirawat ya. Nah, betul. Masih padang dia enggak? Nah, Rizky mau? Iya. Mau. Bisa ya, karena nanti makanan itu membusuk dan menyebabkan tumbuhan menjadi subur. Jadi anak-anak, tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berfotosintesis. Nah, berfotosintesis itu terjadi di bagian tumbuhan. Di mana anak-anak? Di daun. Nah, daun itu dapurnya tumbuhan anak-anak. Kok bisa Bu dikatakan sebagai dapurnya tumbuhan? Nah, daun itu warnanya apa? Hijau. Nah, hijau. Nah, hijaunya daun itu yang disebut dengan zat klorofil. Betul. Nah, klorofil itu yang menyerap sinar matahari untuk melakukan fotosintesis secara langsung untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjut tentang bagaimana proses fotosintesis, Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Nak Rizky dan juga Nak Nurul. Kelompok kedua, Nak Yori dan Nak Tika. Iya, Bu. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan percobaan, yaitu mengamati tumbuhan. Nah, bahan yang diperlukan yaitu ada gelas bening, daun, air, dan cahaya matahari langsung. Kemudian cara pengerjaannya, nanti kalian petik daun, satu lembar daun di sekitar halaman sekolah. Setelah itu masukkan ke dalam gelas plastik itu, kemudian isi dengan air sampai daunnya itu terendam. Kemudian taruh di tempat yang terang atau yang terkena cahaya matahari. Nah, kemudian diamkan selama 15 menit. Nah, setelah kalian menunggu waktu, kalian itu kembali ke kelas dulu. Ibu akan menjelaskan materi fotosintesis tadi supaya kalian lebih paham. Dan tujuan untuk melakukan percobaan ini untuk mengetahui apakah daun tersebut bisa berfotosintesis. Nah, setelah anak-anak kembali ke kelas, apakah anak-anak tadi sudah meletakkan tanaman tadi di tempat yang terang atau tempat yang terkena matahari? Sudah. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses fotosintesis. Silahkan anak-anak simak videonya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Dari video tadi, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu proses fotosintesis? Sudah. Nah, apa itu proses fotosintesis? Terus menghasilkan makanan. Iya, betul. Jadi fotosintesis itu proses di mana tumbuhan itu bisa memasak untuk menghasilkan makanan. Jadi yang bisa masak itu bukan hanya manusia anak-anak, tetapi tumbuhan juga bisa memasak, namun Mereka tidak masak sendiri ya, Bu? apa? Berarti mereka masak sendiri. Iya betul, namun tidak terlihat oleh kita. Nah, dari video tersebut dapat
gambaran, yaitu videonya itu ini proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan itu bisa dikatakan berfotosintesis jika ada apa? Ini apa anak-anak? Matahari. Betul, selain cahaya matahari ada apa lagi? Air. Betul. Nah, selain air yang kita hirup dan yang kita hembuskan itu namanya apa? Oksigen. Oksigen. Karbon di Karbon. Iya, karbon dioksida. Nah, jadi itu bahan-bahan untuk berfotosintesis. Nah, jadi daun itu punya zat klorofil yang bisa menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, lalu air yang disimpan, air yang diserap di akar nanti akan disalurkan ke daun, dan juga karbon dioksida yang kita hembuskan tadi bisa berasal dari manusia ataupun hewan, atau dari gas buang berupa kendaraan, pembakaran, dan juga asap pabrik nanti akan disalurkan ke daun. Kemudian setelah bahan-bahan itu terkumpul di daun, maka daun itu akan melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, apa yang dihasilkan dari fotosintesis itu anak-anak? Yaitu ada karbohidrat, ada gula, dan yang kita hidup ini apa? Oksigen. Betul, oksigen. Nah, jadi oksigen itu nanti berguna untuk kita manusia ataupun hewan. Nah, bayangkan jika tidak ada tumbuhan, kira-kira kita tidak dapat menghirup udara yang bagaimana? Kotor. Iya, betul. Tidak bisa menghirup udara yang Kotor. Bisa menghirup udara yang segar. betul. Nah, jadi setelah tumbuhan nanti kelebihan oksigen, maka akan mengeluarkan buah atau umbi-umbian yang bisa kita makan. Nah, itulah mengapa fotosintesis itu proses penting di bumi. Selanjutnya kalian kembali ke hasil percobaan kalian. Kalian ambil percobaan kalian tadi untuk mengetahui bagaimana daun itu apakah bisa berfotosintesis apa tidak. Itu ada gelembung-gelembung yang berupa oksigen nanti. Nah, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil hasil percobaannya. Setelah itu ibu bagikan LKPD untuk mengisi hasil percobaan kalian tadi. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Nah, ini. Bu. Sudah ya? Sudah siap maju untuk presentasi? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Berdua kok. Iya. Oke. Baik teman-teman. Ya, aku belum. Baik teman-teman, kita dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil fotosintesis kami. Yang pertama, hasil yang diamati, tanaman ditaruh di tempat yang terang. Hasil pengamatan, tanaman dapat berfotosintesis. Yang kedua, hal yang diamati banyak gelembung yang muncul. Hasil pengamatannya lumayan banyak. Yang ketiga, hal yang diamati waktu muncul gelembung. Hasil pengamatannya 15 menit. Pertanyaan reflektif. 1. Apa yang kamu amati pada tumbuhan ini? Terdapat gelembung yang berupa oksigen. 2. Apa yang kamu pikirkan setelah melihat percobaan ini? Ketika ditaruh di tempat terang, daun itu berfotosintesis menghasilkan oksigen. Kesimpulan hasil percobaan ini yaitu faktor yang mempengaruhi ada beberapa, yaitu cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, betul ya. Jadi hasil dari fotosintesis itu adalah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Bisa dikasih tepuk tangan? Dikasih apa? Dikasih WK.
Udah tahu sama aku nyampe ini jelek Kan kan? tidak, beda kacang hujan waktu itu. Oh, pantas kan jelek. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu amati pada tumbuhan ini? Tidak terdapat gelembung yang berupa oksigen. Kedua, apa yang kamu pikirkan setelah melihat percobaan ini? Nah, ketika tanaman ditaruh di tempat yang terang, ternyata percobaan terbuka itu tidak bisa Baik. berfotosintesis. Nah, kesimpulan hasil percobaannya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu kedua air, yang ketiga karbon dioksida. Nah, jadi dari presentasi Mbak Yoli tadi bisa Ulangnya, Bu. diulang ya karena belum sesuai dengan materinya, belum bisa dikatakan berfotosintesis. Nah, jadi yang benar kelompok 1 tadi bahwa kalau daun itu diletakkan di tempat yang terang akan menghasilkan gelembung yang berupa oksigen dan juga akan menghasilkan, dan faktor yang mempengaruhi itu ada karbon dioksida, cahaya matahari dan juga air. Kalian bisa lakukan di rumah ya. Ya, Bu. Baik, tepuk tangan. Nah, setelah itu ibu akan bagikan soal evaluasi, dikerjakan secara mandiri ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Bu. Setelah itu dikumpulkan ke ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Kok cepet banget? Bisa ya? Bisa. Berhubung waktunya sudah cukup, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu mau bertanya apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Fotosintesis, Bu. Ya, fotosintesis. Bahan apa yang diperlukan untuk berfotosintesis? Air. Air, lalu Cahaya matahari. cahaya matahari, lalu karbon dioksida. Nah, jadi kesimpulannya, fotosintesis adalah proses penting di bumi. Tanpa fotosintesis tidak akan ada oksigen dan makanan alami. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan berklorofil dengan bantuan cahaya matahari. Jadi kita harus menjaga tumbuhan agar proses ini bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Baik, alhamdulillah. Sebelum ibu akhiri, silakan berdoa terlebih dahulu.